Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semester 3 prodi Tadris Matematika yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita mencoba untuk melanjutkan materi tentang vektor, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan perkalian vektor ya. Oke. Nah, seperti yang sudah adik-adik mahasiswa pelajari sebelumnya, jadi perkalian vektor itu kita kenal ada dua ya, ada perkalian skalar sama perkalian vektor dengan vektor ya. Nah, untuk perkalian vektor dengan vektor kita bagi lagi menjadi dua. Ada perkalian dot atau titik gitu ya, atau dot product, sama perkalian silang atau cross product ya. Nah, kita bahas satu persatu tentunya. Yang pertama, perkalian skalar dengan vektor, yang mana hasilnya di sini mesti hasilnya adalah sebuah vektor begitu ya. Misalkan K ini adalah skalar gitu ya, dikali dengan A gitu ya, yang merupakan suatu besaran vektor. Berarti nanti hasilnya juga akan merupakan besaran vektor. Jadi vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jika K-nya positif ya, jika K positif, arah C searah dengan A. Misalkan ini ya. Jadi A-nya kan besarnya satu satuan ya. Nah, ketika dikalikan dengan K-nya misalnya adalah 3, berarti nilainya adalah 3A yang arahnya sesuai dengan A. Tapi kalau negatif ya, jika K-nya negatif berarti C-nya akan berlawanan dengan A. Bisa kita gambarkan mungkin seperti ini ya, kalau lurus. Nah, seperti ini. Tinggal dibalik saja, ada 3 satuan. Seandainya K-nya itu sama dengan min 3. Gitu. Mudah ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita coba lanjutkan materi berikutnya ya. Kemudian yang kedua tadi adalah perkalian vektor dengan vektor ya, perkalian vektor dengan vektor. Nah, di sini yang pertama kali kita bahas adalah perkalian titik dulu ya. Tadi kan ada perkalian titik sama perkalian silang ya, atau sering juga disebut dengan untuk perkalian titik ini dengan dot product, kemudian perkalian silang tadi disebut dengan cross product. Nah, untuk yang perkalian titik atau dot product ini hasilnya pasti skalar gitu ya. A dot B, kalau A dan B-nya ini adalah suatu vektor, nanti hasilnya adalah skalar. Nah, ketika kita kalikan misalnya ya, perkalian perkalian dot. Nah, persamaan yang kita gunakan di situ adalah menggunakan aturan cos. Ya, kenapa cos? Karena kita lihat proyeksinya ya. Ketika misalnya ini kan ada vektor A ya, yang ini. Sebentar, saya matikan dulu. Yang ini ya, vektor A ya. Kalau kita proyeksikan ke sumbu B di sini ya, tentunya ini akan menjadi A cos theta gitu ya. Begitu juga dengan vektor B, ketika kita proyeksikan ke sini, dia akan menjadi B cos theta. Makanya persamaan yang kita pakai untuk perkalian titik gitu ya, besar A dikali dengan B cos theta gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi A ini adalah besar vektor A ya. Kemudian yang B ya, ini adalah besar vektor B. Kan kemudian ini diapit oleh sebuah sudut ya. Jadi sudut theta ini merupakan sudut antara A dan B ya. Nah, sifat-sifat perkalian titik atau dot product ada dua ya.
ada yang bersifat komutatif. Misalnya ketika kita mau balik A dot B akan sama dengan B dot A. Begitu juga dengan distributif A dot B plus C. Kalau kita distribusikan akan sama dengan A dot B ditambah A dot C gitu ya. Dengan catatan ini juga perlu untuk dipahami atau untuk diperhatikan. Jika A dan B saling tegak lurus, makanya hasilnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena cos saling tegak lurus itu kan cos 90 gitu ya. A kali B cos 90, berapapun besar A dan B-nya, kalau cos 90 sama dengan 0, berarti ya pasti hasilnya 0. Kemudian yang kedua, jika A dan B searah, ya searah gitu ya, makanya hasilnya akan A kali B. Karena searah itu tentunya sudutnya sama dengan 0 derajat. Cos 0 kan 1 gitu ya. Berarti A kali B cos 1 ya. Cukup, nggak perlu kita masukkan cosnya lagi. Jika A dan B berlawanan arah misalnya seperti ini. Saya coba gambar walaupun hasilnya mungkin tidak ya. Misalnya ini A, ya, misalnya ini A. Nah, kalau B tentunya kalau berlawanan arah kan ke sini dia. Berarti misalnya ini A, ini B gitu ya. Nah, sudut yang terbentuk di sini kan 180 ya, berlawanan arah gitu ya. Berarti nanti cos 180 kan nilainya sama dengan min 1 gitu ya. Ini misalnya kalau B-nya gitu ya. Kalau yang searah ya cos 0 ya tinggal dikalikan saja seperti itu. Semoga dipahami ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, penerapan perkalian vektor itu bisa kita lihat di usaha misalnya ya. Ketika kita belajar sedikit tentang fisika gitu ya. Jadi ketika kita usaha itu kan gaya dikalikan dengan perpindahan ya. Gaya dikalikan perpindahan. Nah, ketika kita ingin mengalihkan F ini adalah satuan vektor, besaran vektor, ini juga perpindahan adalah suatu vektor gitu ya. Nah, ketika vektor dikalikan vektor ya, nah perkalian dotnya ketika F-nya kita proyeksikan ke sini gitu ya. Jadi ini kan F cos theta ya, kalau kita proyeksikan ke sini dikali dengan S. Jadi ketemulah dia Fs cos theta gitu. Kemudian perkalian vektor kita lihat sekilas ya. Untuk perkalian vektor, misalnya ada vektor A sama vektor B di sini ya. Ini vektor A, ini vektor B. Dipisah oleh suatu sudut theta gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita proyeksikan ke sini, ini adalah B-nya kalau kita proyeksikan ke sumbu A ini B cos theta ya. Ini perkalian dot juga sama gitu ya, sama ya, tadi sudah kita singgung juga sama ini. Nah, sekarang kita lihat perkalian silang dua buah vektor ya, kita lihat. Nah, ini misalnya ada A cross B gitu ya. Nah, untuk perkalian silang atau cross, nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Pakai aturan tangan kanan kalau biasanya kalau di fisika gitu ya. Kalau ini seperti ini ya. Berbeda ya, A cross B itu berbeda dengan B cross A gitu. Nah, kalau A cross B nya ke atas, kalau B cross A nya sama dengan
ke bawah gitu ya. Nah, untuk persamaan yang kita pakai untuk perkalian silang dua vektor itu yang ini. Jadi A cross B sama dengan AB sin theta. Kalau perkalian skalar tadi kan kita pakai AB cos theta gitu ya. Ini contoh untuk penerapan perkalian silang dua vektor gitu ya. Nah, di sini ya, ketika ada ada vektor B dan V ya. Nah, nanti hasilnya ke sini gitu ya. Jadi besaran vektornya sama dengan Q ya, muatannya dikali dengan VB sin theta gitu ya. Oke, ini contoh saja untuk penerapan di fisika. Baik, kita coba lihat di sini ya. Tadi sudah kita singgung sekilas A cross B itu ke atas ya. Kalau B cross A ke bawah. Jadi catatan yang perlu diperhatikan, saya tekankan lagi di sini. Arah vektor C sesuai aturan tangan kanan ya. Pakai aturan tangan kanan gitu ya. Misalnya di sini kalau kita lihat C-nya itu sebagai hasil perkalian ya. Perkalian vektor antara A dan B gitu ya. Ini berarti sebagai A ya. Begini ya. Begini ya. Berarti ini sebagai A dan B, ini arahnya ke atas gitu ya. Nah, kalau dibalik ya seperti ini ya. Makanya kalau di aturan perkalian cross itu I kali J hasilnya K, K kali I hasilnya J, dan seterusnya. Kalau dibalik negatifnya gitu ya. Nah, sifat-sifatnya di sini kita perhatikan. Untuk perkalian cross tidak bersifat komutatif. Jadi beda dengan sifat dot tadi. Kalau A dot B sama dengan B dot A gitu kan. Tapi kalau untuk cross tidak. Karena arahnya yang berlawanan gitu ya. Walaupun mungkin besarnya sama, tapi karena arahnya berlawanan, karena ini besaran vektor, ketika nilainya sama tapi arahnya tidak sama, maka hasilnya juga bukan suatu besaran vektor yang sama begitu. Jadi tidak bersifat komutatif. A cross B tidak sama dengan B cross A, karena kita lihat di sini ya, kalau A cross B ke atas hasilnya, kalau B cross A ke bawah hasilnya. Jika A dan B searah atau berlawanan arah gitu ya, atau dia membentuk sudut 0 atau 180 derajat, maka hasilnya 0. Karena sin 0 sama sin 180 kan nilainya 0 gitu ya, karena saling meniadakan. Nah, ini yang perlu juga untuk diingat untuk aturan perkalian vektor gitu ya. Jadi cross product dalam bentuk komponen vektor bisa kita tulis A2 kali B3 gitu ya. Ini sebenarnya bisa dilihat ya. A2 kali B3 ya. Dikurangi. Nah, tinggal dilihat aja pengurangnya yang mana. A3 min B2 ya. A2 kali B3 dikurangi A3 min B2, karena di sini I ya. I yang terbalik gitu ya. A2 min B3 dikurangi A3 min B2. Begitu juga dengan J-nya. Ini A3 min B1 dikurangi A1 min B3. Untuk K-nya A1 kali B2 min ya. J-nya di sini ya. J-nya K-nya di sini. A2 kali B1 ya. Ya, semoga bisa dilihat ya, dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan begitu ya. Oke.
Jadi yang perlu diingat juga ketika perkalian titik ya, I kali I, J kali J, K kali K itu hasilnya 1. Sementara kalau I kali J, J kali K, K kali I hasilnya 0. Untuk perkalian silang atau cross product yang perlu diingat di sini I kali I-nya atau J kali J atau K kali K itu hasilnya 0. Nah, kalau I kali J hasilnya K. Tapi kalau dibalik J kali I hasilnya min K, tinggal negatif saja di sini. J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Kalau I kali K berarti min J. Seperti ini ya. I kali J hasilnya K, J kali K hasilnya I gitu ya. K kali I hasilnya J. Mudahlah ya. Nanti mungkin dengan contoh soal yang saya berikan akan lebih mudah dipahami. Untuk materi terkait dengan perkalian vektor ya, ada dua tadi, ada perkalian skalar dengan vektor, vektor dengan vektor. Yang untuk perkalian vektor dengan vektor kita bagi menjadi dua tadi ya, ada perkalian titik sama perkalian silang. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa dipahami dengan baik. Insya Allah setelah ini saya akan buat video contoh penerapannya atau contoh soalnya ya, supaya lebih jelas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.